أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari Jumat ini memberikan pengaruh besar buat kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang bisa meningkatkan ketakwaan dengan sebaik-baiknya, menjadi seorang muslim yang memiliki jiwa pengorbanan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan di hari Jumat ini adalah hari muhasabah kita, introspeksi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mampu menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada kita semua untuk menjaga dan meningkatkan takwa kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya, dan takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya, dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Allah berfirman pada Quran surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 2 sampai 3 bulan masjid harus membatasi diri karena dampak wabah Covid-19. Maka sesuai dengan himbauan pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, sudah saatnya masjid kita makmurkan kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah kita pahami. Sebagai muslim sejati, ikatan batin dengan masjid tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena masjid merupakan salah satu sarana pembina umat yang mendapat perhatian begitu besar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap amal yang baik pasti ada nilai keutamaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Keutamaan yang sedemikian besar memotivasi kaum muslimin untuk selalu melaksanakan kebaikan itu. Begitu pula bila kita memakmurkan masjid, sehingga menjadi penting untuk kita pahami nilai keutamaannya. Dari sekian banyak keutamaan memakmurkan masjid, pada kesempatan yang singkat ini akan kita bahas 3 keutamaan
dalam memakmurkan masjid. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan memakmurkan masjid yang pertama adalah membuktikan kebenaran iman. Kedatangan seseorang muslim ke masjid dalam rangka memakmurkannya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat membuatnya harus diakui sebagai orang yang membuktikan keimanannya. Karenanya kita pun tidak perlu lagi meragukan keimanan orang yang suka datang ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Rawahu Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam kehidupan sehari-hari, bila ada orang yang meninggal dunia dan hendak disolatkan jenazahnya, salah satu ajakan yang baik adalah mempersaksikan bahwa orang yang meninggal itu termasuk orang yang baik. Dan memang salah satu yang membuat kita menilai orang itu baik adalah karena ia rajin ke masjid dalam rangka memakmurkannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan memakmurkan masjid yang kedua adalah mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Orang yang sering datang ke masjid dalam rangka memakmurkannya menunjukkan bahwa ia memiliki ikatan batin dengan masjid. Kecintaan kita kepada masjid memang seharusnya membuat hati kita terpaut kepadanya sejak kita keluar dari masjid hingga kembali lagi ke dalam masjid. Manakala seseorang telah memiliki ikatan hati yang begitu kuat dengan masjid, maka dia akan menjadi salah satu kelompok orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih." Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia keluar hingga kembali kepadanya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Apabila hati seseorang telah memiliki rasa cinta dan terpaut kepada masjid, tidak hanya akan membuat ia betah berada dalam masjid, tetapi dalam pembinaan yang ada di dalam masjid akan memberikan pengaruh yang positif terhadap seluruh aktivitas di luar masjid. Hadirin jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan memakmurkan masjid yang ketiga adalah memperoleh derajat yang tinggi dan ampunan. Mencapai derajat yang tinggi dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan dambaan setiap muslim. Untuk meraihnya bisa dilakukan dengan datang ke masjid dalam rangka memakmurkannya. Manakala seseorang suka ke masjid, maka langkah-langkah kakinya akan dinilai sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tabahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'ata wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia berjalan untuk mendatangi salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah demi menunaikan sesuatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu setiap langkahnya itu akan menghapus dosa
serta langkah yang satunya lagi untuk mengangkat derajatnya. Rawahu Ahmad Ibnu Hibban. Dengan demikian, memakmurkan masjid dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala membuat kita berbahagia di dunia maupun di akhirat, sehingga ketenangan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemauan melewati jembatan menuju surga akan kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masjidu baitu kulli taqiyin wa takallafallahu liman kana masjid baituhu birruhi warahmah wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ilal jannah." Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah memberi jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintasi Shiratal Mustaqim menuju keridhaan Allah, yakni syurga. Rawahu Tabrani. Dengan demikian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memakmurkan masjid. Jangan sampai masjid dibangun dengan mewah, harganya mahal, tapi hanya sedikit orang yang mau memakmurkannya. Memang siapa lagi yang harus makmurkan masjid kalau bukan kita? Demikian khutbah singkat pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.